Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3 yang mana melaksanakan capstone design pada Desa Bandasari yang tepatnya itu berada di Soreang. Nah, di Desa Bandasari ini kami melakukan atau mengerjakan sebuah proyek yaitu roda gerabah pottery wheel. Nah, roda gerabah pottery wheel ini adalah sebuah alat untuk mencetak gerabah atau membuat sebuah gerabah. Awalnya saya mengambil proyek tersebut karena terdapat beberapa permasalahan di Desa Bandasari mengenai pembuatan sebuah gintiran. Nah, yang mana permasalahan yang pertama yaitu mereka masih menggunakan alat gintiran tradisional yang digerakkan menggunakan tangan. Nah, dengan menggunakan tangan ini, si pengrajin agak kesusahan untuk membuat gerabah tersebut, yang mana tangan kanannya untuk memutarkan, tangan kirinya untuk mencetak atau membuat si gerabah tersebut, yang mana itu membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup besar, yang cukup banyak maksudnya. Nah, yang kedua itu dari desainnya tuh agak cukup kurang nyaman bagi posisi tubuh yang mana terlalu menekuk. Untuk kebutuhan sendiri itu berarti diperlukannya sebuah alat gerabah yang digerakkan oleh sesuatu seperti motor atau sebagainya. Nah, di sini kami berinisiatif untuk menggunakan motor sebagai penggerak turntable atau gintiran tersebut. Nah, lalu untuk desainnya sendiri kami membuat senyaman mungkin, yang mana para pengrajin gerabah itu tidak merasakan pegal ketika membuat sebuah gerabah atau guci. Selanjutnya yaitu pengerjaan alat, yang mana kita mengerjakan alat dimulai dari awal Oktober, yang mana kita memesan barang-barang terlebih dahulu, pastinya mengecek apakah barangnya sudah sesuai atau tidak. Lalu yang kedua, kita akan mengecek kalibrasi dan verifikasi dan sebagainya untuk alat-alatnya juga. Lalu kita akan mengintegrasi setiap alatnya, yang mana kita menyambungkan potensionya bisa mengubah kecepatan putaran dari motor DC atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir itu kita membuat rangka atau frame. Nah, yang mana untuk frame ini kita membuat di bengkel las selama kurang lebih 1 pekan. Lalu pada tanggal 22 November kita melaksanakan instalasi alat atau deploy di Desa Bandasari, yang mana di sana juga kita langsung melakukan pengujian kepada pengrajin untuk langsung membuat sebuah gerabah atau guci, apakah alat ini dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, setelah itu kita datang lagi seminggu kemudian untuk melakukan wawancara bersama Pak Ecep, yaitu selaku pengrajin dari gerabah tersebut. Nah, berikut adalah video wawancaranya. Oh, jadi gini, kalau misalkan awalnya kan kalau misalkan pakai alat tradisional, jadi kalau misalkan bikin yang agak tinggi apa misalkan agak lebar, jadi kan kalau misalkan pakai alat tradisional diputar manual, jadi si tangan jadi bergeraknya yang cuman tangan kanan aja, jadi nggak bisa berdua. Tapi kalau sekarang udah ada alat, jadi lebih enak, jadi si tangan bisa main dua-duanya. Jadi kalau misalkan bikin yang lebih tinggi apa misalkan yang lebih lebar, jadi ya bisa lah sekarang mah, jadi ada peningkatan. Cuman itu kelebihannya ya, kelebihan yang pakai misalkan yang pakai alat elektrik yang bikinan adik-adik ini sekarang. Cuman kekurangannya itu jadi gini, kalau misalkan kan yang manual mah di remnya gampang, kalau misalkan ada benjolan apa gimana kan gampang. Jadi kelemahannya itu jadi di tingkat pengeremannya aja, jadi berhentinya itu jadi nggak cepat seperti yang kalau misalkan manual kan gampang gitu. Tapi kalau misalkan bikin yang gede mah yang tinggi lebih enak yang pakai mesin gitu. Tapi kalau misalkan yang bikin yang kecil paling pakai manual, soalnya jadi mutarnya pelan, tapi pas
kan proses pembikinan juga cepat. Kalau misalkan bikin yang tinggi mah, kalau misalkan terus terang kalau misalkan bikin pakai manual mah nggak bisa. Jadi kalau sekarang jadi ngerasa kebantu lah, ngerasa kebantu pas bikinan dari. Jadi sekarang kalau misalkan bikin tungku yang agak lebih gede, jadi bisa dipakai. Di sini juga kita akan memaparkan sebuah video yang mana akan memperkenalkan komponen-komponen yang kita gunakan untuk alat rotary wheel elektrik ini. Ya semuanya, di sini saya ingin memperkenalkan komponen apa aja yang ada pada alat yang telah kami buat. Yang pertama itu ada PSU atau Power Supply Unit. Ini untuk menjadi sebuah sumber listriknya, yaitu sumber listriknya tetap dari rumah, cuman diubah dari AC to DC menggunakan alat ini. Lalu yang kedua ada motor driver. Ini motor driver jenis BTS 7690. Motor driver yang dapat sampai kapasitasnya itu mencapai lebih besar daripada motor driver yang sering digunakan di laboratorium atau sejenisnya. Jadi kita menggunakan ini untuk mendapatkan arus yang lebih besar dan tidak terjadi kerusakan apabila ada tegangan yang lebih besar juga. So, yang kedua itu adalah buck converter atau regulator XL4005. Ini untuk menurunkan tegangan, yang mana tegangan dari PSU ini sebesar 12 volt dan kita akan mengubahnya menjadi kurang lebih dari 5 volt untuk Arduino Nano, karena spek dari Arduino Nano juga itu 5 sampai 12, cuman idealnya itu berada di angka 5 atau berada di angka 7. Lalu yang selanjutnya yaitu Arduino Nano juga. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah sebagai controller yang mana untuk mengontrol dari motor nanti dan juga mengontrol dari potensionya juga. Lalu untuk motor driver juga ini untuk mengontrol kecepatan si motor DC-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada potensio, yaitu sebagai pengatur dari kecepatan motor. Ini bernilai 10k ohm, yang mana apabila kita putar ke sebelah kanan atau searah jarum jam, maka posisinya dia bakal lebih kencang si putaran si motornya. Bisa kita lihat di sebelah bawah. Nah, sebelah bawah ini adalah untuk mengatur si kecepatannya. Sebelah bawah. Lalu yang terakhir itu ada motor DC. Motor DC ini berkekuatan 12 volt dengan kecepatan 170 ampere dengan torsi kurang lebih 7 kg per meternya. Dan untuk frame-nya sendiri itu berbahan dari galvanis, dan juga untuk klepnya juga ini dari aluminium, yang mana telah melakukan pengecatan juga agar terhindar dari korosif apabila terkena air dan sebagainya. Boleh diangkat, Pak. Berbahan dasar dari aluminium, yang mana ini akan diputarkan oleh motor DC dengan kecepatan yang telah ditentukan oleh potensio. Lalu yang terakhir ini adalah nampan untuk aliran air agar tidak berceceran kemana-mana, dan juga apabila ada tanah juga tidak terlalu berceceran kemana-mana. Oke, mungkin sekian untuk alat yang telah kami buat. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.